perkenalkan dengan saya Sri Fawani dari SDN 095255 Mariam Bandar. Dan saya Rita Evelina Opusunggu dari SDN 091568 Bah Jambi. Dan saya Dian Kurniati dari SMA Negeri 2 Bandar. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu Rita. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Sesuai dengan praktek coaching kita pada hari ini, bahwasanya saya sebagai supervisor akan mengamati percakapan coaching Ibu dengan Ibu Dian ya Bu ya? Iya, benar sekali Ibu. Baiklah Ibu, sebelum melakukan praktek coaching Ibu, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya observasi pada percakapan coaching Ibu nanti dengan coachee. Iya, Bu. Yang menjadi rubrik penilaian dalam percakapan coaching itu bahwasanya Ibu itu harus memiliki prinsip percakapan coaching sebagai coach, yaitu dengan melihat kemitraan, percakapan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian harus memiliki kompetensi inti dalam percakapan coaching yang meliputi yaitu presence ataupun kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian dalam percakapan coaching itu Ibu harus menerapkan dengan alur tirta yang sesuai dengan langkah-langkahnya ya Bu ya, yaitu meliputi tujuan utama, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, itulah menjadi rubrik penilaian acuan saya untuk mengobservasi percakapan coaching Ibu. Nah, sebelum melakukan observasi Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya, kira-kira? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses percakapan coaching Ibu? Iya, jadi pada proses percakapan coaching saya nanti bersama Ibu Dian ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, berarti meliputi kehadiran penuh ataupun presence, yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi kira-kira dari yang ketiga kompetensi ini, kompetensi coaching yang mana yang lebih Ibu spesifikkan untuk diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin saya lebih spesifikkan kepada Ibu Dian nantinya adalah yaitu presence, kehadiran penuh, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Oke, berarti yang lebih Ibu spesifikkan itu kehadiran penuh ataupun present, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, yang ketiga ini Bu, indikator ketercapaian mana yang ingin Ibu tuju pada proses percakapan coaching Ibu nanti? Jadi indikator yang ingin saya tuju ya Bu ya, ketika saya melakukan proses coaching nanti bersama Ibu Dian, yang pertama yaitu saya akan berusaha untuk melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta secara runtut. Kemudian selain itu juga saya akan berusaha untuk menggali ide-ide dari percakapan coaching kami agar kami mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coaching nantinya. Oke, berarti indikator ketercapaian yang Ibu akan lakukan yaitu bahwasanya percakapan coaching Ibu itu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, Iya, Bu, harus ya. beruntut ya Bu ya. Iya. Dan kemudian Ibu mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berguna untuk menggali ide-ide bagi coaching Ibu ya, untuk mendapatkan solusi. Iya, Bu. Baik Bu, itu sudah bagus sekali. Berarti nanti pada saat nanti Ibu melakukan percakapan coaching Ibu itu, nanti saya akan melihat yang sudah Ibu lakukan nanti, dan saya berharap nanti percakapan coaching Ibu ini akan berjalan dengan baik. Nah, setelah itu nanti Bu, setelah selesai nanti percakapan coaching Ibu, kita akan bertemu kembali ya Bu. Iya Bu. Oke Bu, silahkan dengan Ibu Dian, Ibu melakukan percakapan coaching Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Ibu. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah sehat.
Luar biasa ya. Oke Bu Dian, kita di sini akan melakukan percakapan, rileks saja. Mungkin kita membutuhkan waktu 5 atau 10 menit ke depannya ya Bu Dian ya. Baik Bu. Beberapa hari yang lalu Bu Dian, saya mendengar Ibu ingin membicarakan sesuatu kepada saya. Iya Bu, jadi saya punya masalah ini Bu. Nah kebetulan tahun ajaran ini saya dipercaya untuk mengampu lebih 2 mata pelajaran. Nah sementara mata pelajaran yang seharusnya saya ajarkan itu hanya ekonomi dan prakarya, tapi saya ditambah lagi dengan geografi dan sosiologi. Nah jadi dengan lebih dari 2 mapel ini Bu, saya merasa performa saya dalam mengajar itu agak sedikit menurun seperti itu Bu. Oh gitu ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan kenapa Ibu mendapatkan 2 mapel di sekolah itu? Kalau alasan pastinya saya kurang tahu Bu. Jadi kalau seperti biasanya itu mungkin teman-teman saya guru honor yang lain itu mereka sudah tidak mau lagi ditambah jamnya. Nah, jadi jam ini berlebih gitu. Nah kebetulan mungkin penilaian kepala sekolah menganggap saya mampu untuk membawanya. Jadi apapun ceritanya, namanya sudah perintah atasan Bu, saya tidak mau kan tetap harus melaksanakan tanggung jawab saya seperti itu. Oh gitu ya. Oh jadi ternyata guru-guru honor itu sudah mungkin tidak mau ditambah. Jadi kira-kira upaya apa yang udah Ibu lakukan dengan mendapatkan materi sampai 2 mapel ini? Kalau upaya yang saya lakukan Bu, jadi selain saya belajar mandiri, karena kalau untuk geografi dan sosiologi kan itu jelas bukan bidang saya Bu, jadi saya harus belajar lagi mandiri. Jadi untuk lebih memperkuat atau mendukung performa saya mengajar, mungkin saya perlu bantuan dari guru geografi dan sosiologi yang sudah senior di sekolah ini. Belajar mandiri ya, Iya. dan kolaborasi ya. Jadi itu tadi kan guru senior. Jadi kira-kira siapa-siapa saja sih yang mau Ibu libatkan itu selain dari guru senior itu tadi? Mungkin selain dari guru senior yang mengampu mapel geografi dan sosiologi, pastinya saya perlu dukungan dari kepala sekolah seperti itu Bu. Terus dan rekan-rekan sejawat lainnya, mungkin saya butuh penilaian dari mereka. Kira-kira setelah saya terlibat dengan orang-orang yang berkompeten ini, apakah performa saya ini ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi kan tadi udah merencanakan atau melibatkan kepala sekolah, teman sejawat. Jadi kira-kira apa yang akan menjadi komitmen Ibu setelah Ibu berkolaborasi dengan orang-orang tadi, guru-guru tadi? Untuk komitmen mungkin ke depannya untuk kolaborasi itu harus tetap saya jalankan dengan berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekali-sekali seperti itu Bu. Jadi selain berkolaborasi, mungkin saya juga harus lebih memanajemen waktu, membagi waktu dengan lebih baik, dan lebih banyak melakukan refleksi diri seperti itu. Oke, jadi Ibu sudah mau berusaha untuk memanajemenkan waktu ya. Jadi kira-kira memanajemenkan waktunya ini kapan? Kan bisa saja itu terjadi setiap hari atau bagaimana? Kalau untuk memanajemenkan waktu, ini kan merupakan salah satu rencana aksi saya untuk memperbaiki masalah saya. Jadi kalau untuk manajemen waktu pastinya itu harus saya lakukan setiap hari. Dan untuk rencana aksi ini akan saya lakukan pastinya di awal tahun ajaran ini, karena di tahun ajaran sebelumnya saya merasanya seperti itu Bu, performa saya itu kan sedikit menurun gitu. Jadi pastinya di tahun ajaran ini rencana aksi saya itu akan saya lakukan. Iya, baik sekali ya Ibu Dian ya, apa yang sudah Ibu rencanakan, yang mana Ibu akan melakukan kolaborasi dengan walaupun terbebani dengan 2 mata pelajaran yang menurut Ibu dengan mendapatkan 2 mata pelajaran, performa Ibu dalam mengajar Ibu merasa kurang, tapi dengan rencana Ibu dengan melakukan kolaborasi baik kepada kepala sekolah maupun kepada teman sejawat, Ibu akan berusaha, Ibu akan berkomitmen untuk tetap belajar dan menjadi yang terbaik di sekolah ini. Baik Ibu Dian, sepertinya ini saja yang mau
sampai di sini saja pembicaraan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan terakhir adalah bagaimana perasaan Bu Dian setelah menceritakan hal ini kepada saya? Ya pastinya Bu, perasaan saya sekarang sudah sedikit lebih lega karena bisa menyampaikan unek-unek saya, ada teman saya berbicara untuk mencari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Mungkin kedepannya Bu, saya juga ingin percakapan seperti ini akan tetap berlanjut karena pasti masalah-masalah berikutnya pasti akan muncul gitu. Jadi berharap tetap bisa terjalin kemitraan sehingga setiap masalah yang saya hadapi nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Oke Bu Dian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan dengan saya. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan percakapan dengan masalah yang lain lagi. Oke Bu Dian, sampai di sini dari kita ya. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Ibu. Baiklah Ibu Sri, tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu. Jadi saya sudah mengamati tentang proses percakapan coaching Ibu dan saya sudah mencatat semua apa yang sudah Ibu lakukan di dalam praktek percakapan coaching Ibu. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, Bu. Boleh ya Bu ya? Ya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam praktek coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Ya baik ya Bu ya. Jadi yang sudah saya lakukan tadi adalah bahwa saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses percakapan kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu saya juga sudah berusaha untuk melakukan kompetensi coaching, yang mana di sana saya sudah melakukan presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun indikator yang sudah saya lakukan atau seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya sudah menggunakan alur tirta untuk melakukan coaching tersebut, dan saya juga sudah berusaha untuk menggali ide-ide dari coach saya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi daripada coach saya tersebut, Bu. Baiklah Ibu Sri, bahwasanya tadi dalam percakapan coaching Ibu terhadap coach tadi, bahwasanya Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu dengan membangun kemitraan, yaitu percakapan kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Serta Ibu juga sudah melaksanakannya sesuai dengan kompetensi inti di dalam percakapan coaching, yaitu adanya presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Serta Ibu juga yang paling pentingnya sudah menerapkan percakapan coaching dengan alur tirta. Baik Ibu, yang kemudian saya berikan pertanyaan untuk yang kedua, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek coaching Ibu tadi? Nah, jadi tadi kan kompetensi yang saya kembangkan ada dua ya Bu ya, yaitu presence, kehadiran penuh, dan juga menggali ide-ide atau melakukan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin saya maksimalkan salah satunya lagi adalah dengan mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan aktif tersebut, Ibu, saya berusaha untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan dari coach saya tersebut. Baik Ibu, berarti Ibu sudah melaksanakan kompetensi yang Ibu kembangkan itu berdasarkan mendengarkan aktif ya Bu ya, sehingga Ibu bisa mendengarkan apa menjadi permasalahan-permasalahan bagi coach Ibu, dan juga Ibu bisa menggali ide-ide apa yang ada pada coach Ibu sehingga dia dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik Ibu, jadi hasil dari observasi Ibu itu yang sudah saya amati semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya tanyakan tadi kepada Ibu, dan juga sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan. Jadi sungguh luar biasa Bu, hasil observasi yang Ibu lakukan kepada coach Ibu, dan saya berharap nanti kemudian kita akan melakukan observasi berikutnya lagi dengan Ibu sudah lebih lagi memantapkan dan meningkatkan kompetensi Ibu di dalam praktek coaching Ibu. Jadi
mungkin saat ini demikian dulu hasil observasi kita, Ibu Sri. Semoga Bu. kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Iya Bu, terima Baik kasih Ibu Bu. Sri, terima kasih Ibu Sri buat pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Ibu.